pada tanggal 10 September yang lalu, sore hari, saya mendapat kesempatan kurang lebih 1 jam dapat berbicara walaupun dengan tempo yang lambat, mendengarkan sebagian dari cerita konfrater kita, saudara kita, Romo Sumantoro. Saya beberapa kali menengok ketika berada di Semarang, dan pada tanggal 10 September itu kami dua berbicara dengan cukup jelas, walaupun beliau memakai oksigen karena gangguan paru-paru tadi. Romo Sumantoro bercerita tentang pengalaman pertama ketika mengenal Kalimantan. 8 tahun katanya. 8 tahun merantau di Sampit menjadi guru. Dan beliau mengatakan kepada saya begini, waktu itu menjadi guru, gaji saya 1 bulan 2.000 rupiah. Dan beliau mengatakan, itu loh, 2.000 rupiah sekarang untuk parkir sepeda motor. Lalu beliau melanjutkan begini, waktu itu saya merantau karena saya ingin membantu orang tua saya, ingin membantu adik-adik saya supaya mereka dapat sekolah. Dan setelah 8 tahun, Romo Sumantoro merasa mungkin itu cukup. Dan ia kemudian memutuskan untuk masuk seminari dan menjadi imam. Saya bertanya, pada waktu itu Romo ingin menjadi imam apa? Beliau mengatakan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu MSF Jawa, saya tidak tahu MSF Kalimantan, juga tidak begitu tahu itu imam diosesan, pokoknya saya mau menjadi imam. Mungkin karena selama menjadi guru di Sampit, berkenalan dengan para pastor MSF, ia kemudian memilih bergabung dalam kongregasi para misionaris keluarga kudus. Para saudara-saudari yang terkasih, pembicaraan yang singkat, dengan tempo yang pelan saya ikuti, mengingatkan saya akan pengalaman bersama dengan saudara kita ini, konfrater kami, konfrater kita, ketika berada bersama di Biara Nasaret. Tahun 87 ketika saya pertama kali berada di biara ini, Romo Sumantoro dan beberapa frater yang lain yang pada waktu itu sedikit sekali dari beberapa di antara mereka yang dipanggil dengan panggilan Mas. Para frater, adik-adik kelas termasuk kami itu menyapa frater Sumantoro itu dengan Mas Toro. Mungkin karena sudah lebih sepuh. Tetapi itu adalah panggilan yang melekat sampai hari ini. Beberapa rekan seangkatan memanggilnya Mas Toro. Saya ingat panggilan ini, bagi saya pada mulanya itu aneh, karena saya tidak terbiasa dengan panggilan itu. Orang Flores enggak pakai Mas. Tetapi dalam perjalanan waktu, saya kemudian menemukan panggilan yang ditempelkan, yang dikenakan pada Romo Sumantoro yang pada waktu itu masih frater. Bahkan sudah jadi imam pun beberapa teman angkatannya tetap menyapanya dengan Mas Toro. Panggilan yang mengungkapkan
kedekatan, persaudaraan, dan kehangatan yang memancarkan kasih dari seorang yang sungguh ingin menjadi saudara, yang mempersembahkan hidupnya ya, agar saudara-saudaranya yang lain berbahagia. Pada bulan Juni yang lalu, ketika saya mengunjungi ke paroki katedral dalam kesempatan visitasi kanonik, mengingat Romo Sumantoro memang sudah sepuh, ya. Lalu kami berbicara tentang pensiun. Ya. Tetapi beliau mengatakan begini, ya, saya masih kuat melayani, dan bagi saya melayani itu walaupun sulit, itu adalah kenduri. Beliau memakai istilah ini, ya. Melaksanakan perutusan itu adalah kenduri, ya. Membagi keselamatan, membagi sukacita, kebahagiaan bagi orang lain. Maka saya tidak pernah menolak tugas yang diberikan, ya. Pastor Ignas yang walaupun hanya mungkin 2 atau 3 tahun bersama dengan Romo Sumantoro juga mengakui hal ini, ya. Dalam segala situasi, Romo Sumantoro hampir tidak pernah menolak tugas, walaupun kondisinya kadang-kadang memang sudah sakit-sakitan. Karena bagi Romo Sumantoro, bekerja adalah berkat bagi orang yang dilayani. Para konfrater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini ketika kita mengantar konfrater kami, konfrater kita, imam kita yang kita cintai, tadi kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan mendengarkan riwayat karya 32 tahun, dari tahun 90 sampai dengan 2022, 32 tahun. Seluruh hidupnya dibaktikan untuk melayani gereja Kalimantan. Hari ini saya memperhatikan dengan lebih sungguh nama baptis yang diberikan kepada Romo Sumantoro, Franciscus Xaverius, seorang misionaris besar yang mengunjungi juga tanah air kita untuk mewartakan kabar sukacita dalam segala situasi, entah itu situasinya baik atau tidak baik. Ia tetap mewartakan kabar gembira. Kami yang bersama-sama dengan Romo Sumantoro selama 30 tahun di Kalimantan dapat membayangkan periode di mana jalan-jalan itu masih sangat sulit, ya. Entah jalan darat atau juga jalan sungai, dengan sepeda motor atau dengan kelotok, berjam-jam menyusuri sungai atau menyusuri jalan-jalan berlumpur. Dan itulah yang dilakukan, dihayati dengan setia oleh saudara kita yang hari ini kita akan mengantarnya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kalau saya boleh membagikan pengalaman pribadi, apa yang saya temukan dan saya kagumi dari Romo Sumantoro. Beliau adalah guru, ya. Bukan hanya karena pernah menjadi guru 8 tahun di Sampit, ya. Tetapi sebagai konfrater yang berada bekerja bersama-sama selama sekian tahun, ya. Romo Sumantoro mengajar kami pertama-tama bukan dengan kata-kata yang panjang lebar, ya, tetapi dengan diam, bekerja dalam diam.
lebih banyak bekerja dan sedikit berbicara. Dalam kesaksian hidup sebagai religius, Romo Sumantoro juga adalah guru. Sekurang-kurangnya saya melihat, saya mengalami sendiri ketika dibimbing sebagai frater topper di Seminaris Nakel. Beliau memberikan contoh hidup sebagai seorang religius, dan itu diteruskan sampai dengan akhir hidupnya. Hampir tidak pernah Romo Sumantoro melalaikan ibadat harian. Mendahului Ekaristi setengah jam, duduk dan berdoa di gereja sebelum Ekaristi bersama umat. Itulah kesaksian hidup seorang guru yang memberikan inspirasi kepada kita yang hari ini bersama dengan keluarga yang sangat mengasihinya, yang sangat mencintainya. Kita akan mengantar saudara kita ke rumah di mana kita semua akan pergi. Tanggal 20 Agustus, beliau menulis surat untuk mohon diizinkan bergabung dengan para konfrater di Provinsi Jawa. Dan kami memproses permohonan itu, dan secara kebetulan, tetapi ini adalah penyelenggaraan Tuhan, permohonan itu secara resmi diberikan oleh Dewan Pimpinan Umum pada tanggal yang sangat istimewa, 19 September, hari di mana Bunda Maria yang mengasihi kita dengan air matanya, dengan doa-doanya menampakkan diri di Gunung Lasalet yang menyerukan pertobatan, jalan kembali kepada perjumpaan dengan Tuhan. Pada hari itu Romo Sumantoro mendapat hadiah istimewa. Permohonannya diterima oleh Dewan Pimpinan Umum. Oleh karena itu, marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari para konfrater yang terkasih, mengingat beberapa pengalaman dan peristiwa yang dialami oleh konfrater kita ini. Kita percaya bahwa iman akan Kristus yang telah dihayatinya dalam hidupnya, dalam perutusannya, akan mengantarkan beliau kepada perjumpaan yang bahagia, bersatu dalam keluarga besar Allah, Bapa yang mengasihi kita dengan kasih yang jauh lebih besar dari yang kita berikan, juga dipersembahkan oleh Romo Sumantoro selama hidupnya. Bunda Maria senantiasa mendoakan kita, Bapak Yosef melindungi, dan Tuhan senantiasa menganugerahkan berkat-Nya untuk kita semua.